Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Malam pagi hari ini kita boleh bangun dengan di tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat minggu yang baru yang kita boleh masuki di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Seperti pagi hari ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan untuk meninggikan, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan yang terus Engkau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh hebat. Seperti pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu. Dengan mulut yang penuh dengan pujian pengagungan bagimu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sebab itu kami naikkan pujian, syukur penyembahan kami bagimu. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Ya, katakan sekali. Tuhan, Kaulah pengharapan. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Haleluya, haleluya. Engkaulah harapan, percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku
mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kami sembah Tuhan, sebab Kaulah pengharapan kami, sebab Engkaulah perlindungan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja.
Hanya Kau satu-satunya Allah. Layak dipuji, layak disembah. Ditinggikan selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami berharap. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu yang ajaib bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami mau terus tinggal bersama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Teramat baik. Selamanya Kau baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Pujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkau perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau jawaban di dalam setiap persoalan kami. Engkau kekuatan bagi kami. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang kami alami. Karena Kau yang beri kekuatan bagi kami. Kami bersyukur.
Kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah Engkau Allah. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang ajaib, kasih yang sempurna, kasih yang kekal. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi, di surga. Hanya Engkau, hanya Engkau. Dan tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Hanya kepadamu, hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau yang telah terbukti sampai hari ini. Engkau setia, Engkau tak pernah berubah, Engkau tetap sama. Sebab kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku bersamamu. Lebih dari harta, Kau segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hati aku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, yang pergi dari harta Allah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus jalan dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus jalan dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang setia seperti ini. Engkau yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, baik kasih maupun kuasa. Untuk kami aman, terus tinggal di dalam, tinggal di dekat, melekat kepadamu. Terima kasih. Pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya akan firman dan kami melakukannya dalam hidup kami.
Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam kitab Hosea, pasal yang ke-12. Dan kalau kita membaca di Hosea pasal yang ke-11 kemarin, dari judul perikopnya, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu mengalahkan kedegilan orang Israel. Karena berkali-kali bangsa Israel, karena kedegilan hatinya, meninggalkan Tuhan, berzinah dengan Baal dan berhala-berhala. Tapi begitulah lagi Tuhan menyatakan kasih-Nya, pengampunannya. Selalu dan selalu. Bahkan sampai hari ini, kasih Tuhan itu tetap mengalahkan kedegilan bangsa Israel. Karena pada akhirnya sampai hari ini Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Dan Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya. Bahkan di dalam Israel modern hari ini pun, ketika janji Tuhan karena kasih-Nya untuk mengumpulkan kembali bangsa Israel yang tercerai-berai, itu tetap dinyatakan. Kalau 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata kepada bangsa Israel, digambarkan seperti induk ayam yang berulang-ulang ingin mengumpulkan anak-anaknya, tetapi berkali-kali juga anak-anak ayam itu juga nggak mau. Tapi toh endingnya kasih Allah itu tetap mengalahkan kedegilan bangsa Israel. Sehingga hari ini, seperti yang saya katakan tadi, bahkan di dalam zaman Israel modern hari ini, kasih Tuhan nyatakan dengan Tuhan mengumpulkan, mengembalikan seluruh suku-suku Israel menjadi sebuah negara sampai hari ini. Walaupun banyak negara-negara yang tidak mengakui, tetapi apa yang Tuhan lakukan itu tidak akan pernah dapat dibatasi dan dibatalkan oleh siapapun. Jadi sekali lagi, bicara tentang kasih Tuhan, sekali lagi itu adalah hal yang kekal. Karena Allah itu kekal, Allah itu kasih. Jadi kita bersyukur buat kasih Allah yang juga sudah dicurahkan dalam hidup kita, sehingga kita ada hari ini sebagai Israel rohani, sebagai anak-anak kesayangan dan umat kesayangan Tuhan sendiri. Walaupun tentunya sekali lagi, apa yang bangsa Israel pernah lakukan, itu juga menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai hati kita juga menjadi degil, sehingga kita juga berkali-kali untuk jatuh, berkali-kali melakukan pelanggaran. Walaupun seperti firman Tuhan katakan, ya orang yang banyak diampuni karena besar kesalahannya, ya semakin besar kasihnya. Tapi tentu sekali lagi, itu juga bukan menjadi alasan bagi kita untuk kita melakukan lagi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi di dalam kekristenan kita, ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kita berbalik dari jalan yang menuju kebinasaan, yang semakin jauh dari Tuhan, dan kita berbalik kembali kepada Tuhan, dan seharusnya kita terus berjalan dari hari ke hari, semakin mendekat, semakin melekat kepada Tuhan, dan itulah yang Tuhan mau, dan saya percaya itulah yang sedang kita lakukan di dalam spiritual journey kita. Karena saya percaya setiap kita di dalam perjalanan iman kita sampai hari ini, kita boleh ada, itu karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam kitab Hosea pasal yang ke-12. Ini merupakan sambungan dari perikop yang kedua dari pasal 11. Mungkin saya bacakan dari pasal 11 ayat yang ke-12. Efraim dan Yakub bapak leluhurnya.
Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, dan mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaran seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Dari kitab Hosea pasal 11 ayat yang ke-12 tadi dan disambung di Hosea pasal 12 ini Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel asal muasal dan apa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Nah, tentu di ayat-ayat yang pertama tadi kita diingatkan sejarah perjalanan bangsa Israel yang adalah keturunan dari Yakub. Bagaimana Tuhan mengenal Yakub bahkan sejak dalam kandungan. Sebab seperti apa yang pernah juga diungkapkan oleh Nabi Yeremia, seperti apa yang pernah diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 139, bahwa selagi kita bakal anak, selagi kita masih ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan yang menenun, Tuhan yang membentuk setiap tulang kita, bahkan Tuhan yang mengetahui setiap hari-hari hidup kita yang akan datang, dan semua itu tertulis di dalam kitabnya. Ini bukan bicara, sekali lagi, bukan bicara tentang nasib, predestinasi seperti pemahaman dunia. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu tentang hidup kita. Dan dia merancangkan hal-hal yang terbaik bagi kita. Dan seharusnya ketika kita mengerti kebenaran ini, ya bagian kita gampang. Berserah penuh kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang memegang hidup kita sejak dari kandungan, bahkan sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai di dalam kekekalan. Kita tahu seperti apa yang digambarkan oleh Hosea di dalam ayatnya yang ketiga, di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya dia bergumul dengan Allah. Ya, ini kan sebuah gambaran frasa. Karena kita baca di dalam rahim pun mereka sudah bergumul,
Dan di dalam perjalanan hidupnya kita tahu Yakub itu memang artinya penipu, sehingga Esau merasa ditipu eh, karena apa yang Yakub lakukan. Karena ya kalau seperti berkali-kali saya katakan, cerdik dan tulus itu harus seimbang. Karena kalau cerdik nggak tulus, yaitu jadi licik. Dan kita tahu kisah tentang Yakub yang licik ketika abangnya pulang berburu dalam keadaan lapar, sementara dia sedang masak sup kacang merah, dan abangnya karena saking laparnya nggak bisa lagi tahan nafsu dan rasa lapar, sehingga ketika dengan liciknya Yakub menipu dia untuk menyerahkan hak kesulungan. Dengan begitu mudahnya Esau melepaskan hanya untuk semangkok kacang merah. Dan kitab Ibrani katakan kemudian ketika Esau tersadar dan kemudian dia dengan menangis untuk mendapatkan kembali, dan itu nggak dapat. Nah tentu sekali lagi di satu sisi ya pembelajaran dan peringatan dari sisi Esau-nya tentu. Jangan sampai seperti apa yang firman Tuhan katakan, Paulus katakan kepada jemaat di Efesus atau Filipi kalau nggak salah, jangan sampai perut itu menjadi Tuhan kita. Hanya demi untuk mengisi perut, kita bisa menghalalkan segala cara. Nah, sama seperti apa yang Esau lakukan. Hanya karena lapar, yang sebenarnya dia sudah bisa bertahan. Karena saya percaya ketika dia berburu, dia kelaparan, dia masih bisa bertahan. Tapi ketika diperhadapkan dengan semangkok kacang merah, dia nggak bisa lagi menahan nafsu dan rasa laparnya. Bahkan ketika itu harus dibeli dengan melepaskan hak kesulungannya, hak teristimewa bagi orang Israel, seorang laki-laki Israel, itu pun dia anggap enteng. Nah, bukankah kita juga mendapatkan hak itu, menjadi anak-anak Allah? Jangan sampai hanya karena nafsu keserakahan, akhirnya kita menjual hak sebagai anak Allah itu dalam hidup kita. Makanya hari-hari ini ada lagu yang sering kita nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, dalam segala keadaan. Tentu ada tawaran dari dunia ini untuk memberikan cara instan melepaskan kita dari semua pergumulan dan permasalahan dan kesusahan hidup. Pasti akan ada tawaran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan berlaku seperti Esau? Iblis adalah bapa segala pendusta. Dia licik seperti Yakub sebelum dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dari kisah Yakub kita tahu, yang saya katakan tadi, dengan liciknya dia memberikan sup mangkok merah tanpa ketulusan. Sekali lagi, kecerdikan tanpa ketulusan itu licik. Bukankah seharusnya sebagai adik, dia dengan tulus memberikan apa yang dia punya kepada abangnya, yang memang dalam kelaparan hari itu. Tapi Yakub nggak seperti itu. Dia cerdik, tapi dia nggak tulus. Licik, dia menipu. Bahkan ketika ayahnya sudah tua, kabur matanya. Dan karena seperti ada di dalam firman Tuhan catat, Ishak mengasihi Esau, tetapi Ribka mengasihi Yakub. Wah, itu kan sebuah peringatan ketika suami istri punya kubu yang terpisah, bahkan kubu yang berlawanan, sehingga akhirnya Ribka membujuk anaknya untuk berani menipu ayahnya. Nah, ini bukan lagi abangnya yang ditipu, tapi ayahnya yang ditipu dengan cara yang begitu licik. Jadi tentu sekali lagi berkali-kali saya katakan firman Tuhan ini gunanya dicatat, diberikan kepada kita yang untuk jadi contoh dan peringatan. Nah tentu dalam hal ini kita diperingatkan oleh firman Tuhan. Yang pertama, jangan sampai kita berlaku seperti Esau yang berani dengan entengnya melepaskan hak kesulungannya hanya untuk sepiring semangkok kacang merah. Kita juga diingatkan jangan sampai kita juga berlaku seperti Yakub, seorang penipu.
cerdik tapi nggak tulus. Sehingga dia berani menipu, memanipulasi abangnya, bahkan menipu ayahnya hanya untuk mendapatkan materi. Walaupun tentu sekali lagi, hal itu semua terjadi sekali lagi, dan Tuhan izinkan untuk dicatat sehingga kita tahu itu menjadi sebuah contoh dan peringatan. Dan ayat berikutnya katakan, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Kita tahu kisahnya, karena akhirnya Esau marah, dan dia menunggu hari-hari kematian ayahnya, dan waktu duka berlalu, dan dia ingin membunuh Yakub. Tetapi karena ibunya tahu, maka Yakub diungsikan kepada saudaranya Laban. Dan di sana tadi juga ditulis, diingatkan bagaimana dia harus berjuang, dan kemudian dia juga harus menuai apa yang dia lakukan, yaitu dia ditipu berkali-kali oleh pamannya, si Laban. Ini bukan si Laban marga orang Tapanuli ya, tapi Laban pamannya, berkali-kali untuk mendapatkan istri, untuk mendapatkan ternak, sehingga sampai pada akhirnya dia juga harus melarikan diri secara diam-diam. Dan kelicikan itu juga diikuti oleh Rahel istrinya ketika dia mencuri terafim ayahnya. Dan sampai satu titik dia kembali di tempat di mana dia pernah bertemu dengan Tuhan, yaitu di Luz, yang kemudian dirubah menjadi Bethel, di mana dia pernah bermimpi ada tangga untuk naik turun surga. Dan ketika bertahun-tahun kemudian dia kembali ke tempat itu, dia bergumul, walaupun dikatakan dia menang, tapi kakinya terpelecok. Dan sejak hari itulah Tuhan berkata, engkau tidak lagi disebut Yakub, tetapi Israel, tentara Allah, orang yang dipilih Allah, dan daripada keturunanmu lah nantinya akan lahir Sang Juru Selamat. Kasih Tuhan dinyatakan hari itu, rancangan Tuhan dinyatakan hari itu, tapi kita tahu sejak hari itu dan sampai kemudian, seperti apa yang di awal tadi saya katakan, bangsa Israel degil. Bangsa Israel keras kepala, tegar tengkuk, berkali-kali melakukan hal yang melukai dan menyakiti hati Tuhan sebagai pribadi yang begitu mengasihi. Tapi sekali lagi, dari judul perikop pasal yang ke-11 tadi, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan itu mengalahkan kedegilan bangsa Israel. Dan di pasal ini kita diingatkan dari sejarah sejak awal, dan Tuhan mau supaya Israel itu berbalik kepada Tuhan, memelihara kasih setia dan hukum, dan menanti-nantikan Tuhan. Seperti apa yang dicatat di dalam ayatnya ke-6. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Nah, ini yang harus kita contoh. Ini yang harus kita lakukan, nasihat Tuhan kepada bangsa Israel. Yaitu kita harus berbalik. Dan bukankah kita sudah berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat ketika kita bertobat, metanoia. Kita sudah berbalik dari jalan kepada kebinasaan itu. Kita berjalan kepada Tuhan, semakin dekat untuk semakin melekat kepada Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Itu apa? Kita berbalik kepada Allah, bukan berbalik daripada Allah, tapi kita berbalik kepada Allah. Dan kemudian yang harus kita lakukan adalah memelihara kasih setia dan hukum. Karena sekali lagi kitab Wahyu katakan, yang berbahagia itulah adalah orang yang dipanggil, dipilih, dan setia. Sampai hari ini kita masih memenuhi dua kategori. Kita dipanggil, iya. Setiap kita sudah dipanggil, dan kita meresponi panggilan Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan, percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita menjadi orang pilihan Tuhan hari ini. Tapi screening terakhir, setia, itu harus diuji. Dan biarlah sampai akhir hidup kita, Tuhan mendapati kita setia. Dan itu butuh kasih karunia. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat,
di tengah-tengah dunia yang semakin sulit dan sukar, di tengah-tengah dunia yang saya katakan tadi menawarkan begitu banyak cara-cara instan, cara-cara mudah untuk mengenyangkan perut kita, untuk melepaskan kita dari pergumulan dan persoalan hidup sepertinya. Mari terus menjaga, pelihara kasih setia itu kepada Tuhan. Jaga kasih kita kepada Tuhan. Bahkan biar semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Karena kitab Wahyu juga mengingatkan jangan sampai kita meninggalkan kasih yang semula. Karena kalau kita meninggalkan kasih yang semula, ya udah pasti bagaimana kita bisa setia. Jadi mari setiap hari semakin dekat pada Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan dengan hal itulah kita bisa memelihara kesetiaan kita dan hukum. Artinya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Bahkan nantikanlah Allahmu senantiasa. Kitab Wahyu juga katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dilindungi Tuhan, akan dijaga Tuhan, sekalipun hari pencobaan itu akan datang. Baik itu pencobaan secara personal, bahkan pencobaan besar, yang sekali lagi kalau bicara tentang masa antikris 3,5 tahun, itu masih ada 3 penafsiran, yaitu pre-tribulation, middle tribulation, atau post-tribulation, dan kita nggak tahu mana yang benar. Bagian kita bukan memperdebatkan ketiga penafsiran ini. Bagian kita adalah terus memelihara kasih setia dan hukum dan menanti-nantikan Tuhan. Itu saja bagian kita. Jangan kita menghibur diri sampai akhirnya terlena. Wah, aku percaya yang pre-tribulation. Aku mau sungguh-sungguh sekarang supaya sebelum masa antikris aku sudah disingkirkan. It's okay, nggak masalah Bapak Ibu. Tapi jangan sampai itu membuat kita terlena. Siapa tahu yang betul nanti middle tribulation mungkin, bahkan mungkin post tribulation. Tapi saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, bagian yang pertama tentu sudah kita lakukan yaitu berbalik kepada Allah, metanoia, bertobat. Dan yang kedua yang hari ini sedang kita lakukan yaitu terus memelihara kasih setia dan hukum dan terus menanti-nantikan Tuhan senantiasa. Ini yang sedang kita lakukan dan mari kita lakukan di dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga seperti Paulus kepada anak didiknya katakan, hendaklah engkau kuat di dalam kasih karunia. Jadi sekali lagi berkali-kali saya harus ingatkan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, itu bukan supaya kita bisa suka-suka buat dosa lagi, supaya diampuni lagi, bukan. Tapi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, itu yang menolong kita, mengingatkan kita, memampukan kita, untuk kita menjaga kasih setia kepada Allah, untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Jadi mari, ini yang kita dengar pagi hari ini, ada beberapa peringatan, yang peringatan bagi kita, jangan berlaku seperti Esau, jangan berlaku seperti Yakub. Tapi mari lakukan seperti apa yang Tuhan mau dan sedang kita lakukan hari ini. Sekali lagi kita sudah metanoia, kita sudah berbalik kepada Allah dan mari terus pelihara kasih setia dan hukum dan nantikan Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Hengki. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Heri. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir, datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapak, buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Buat segala kasih yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami ya Bapak. Biarlah kami mau Tuhan, hidup terus di dalam Engkau ya Bapak. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dan kami mau terus belajar, hidup tulus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kasih dan anugerah-Mu terus kami nikmati, terus kami pegang ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapak.
Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan atas Pak Heri ya Tuhan, dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus berkati keluarga kami, baik istri, suami, anak-anak, menantu, dan cucu kami ya Tuhan. Dan Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Dan juga setiap usaha pekerjaan kami, Tuhan juga terus berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Bapak, terima kasih. Kami juga di pagi hari ini sepakat dan sehati berdoa buat Ibu Dorcas. Biarlah Tuhan terus memulihkan, terus memberikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan juga berkati anak-anaknya dan orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Dorcas ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat Pak Ongko Wijaya ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, pemulihan yang terbaik kepada Pak Ongko ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Ongko dan juga keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, Tuhan terus bawa bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Membawa perekonomian yang lebih baik, keamanan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada, biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan takut akan Tuhan, boleh berjalan dengan benar ya Tuhan, membawa rakyat Indonesia ini lebih memiliki kehidupan yang lebih baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Biarlah oleh kasih karunia-Mu, kami terus memelihara kasih, setia, dan hukum. Dan kami terus menanti-nantikan Engkau sampai Maranatha. Engkau datang menjemput kami kembali untuk bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Sebab itu, biarlah terus Engkau memimpin menuntun langkah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan di sepanjang hari ini Tuhan, di dalam seluruh aktivitas kami, tangan kuasa-Mu menyertai, memberkati, dan menolong kami, sehingga kami boleh menikmati penyertaan pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan memberkati.